Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman TKJ. Ya, kali ini kita akan membahas tentang Internet of Things ya. Internet of Things secara terminologi kita bisa lihat Internet of Things itu apa. Coba kita buka ini ya. Nah, Internet of Things. Nah, kalau kita lihat di Wikipedia ya, Internet of Things itu apa? Internet of Things itu ini adalah sebuah objek fisik, nah, atau perangkat fisik yang terbenam oleh sensor, software, atau teknologi yang lain. Nah, ini purpose-nya atau tujuannya itu untuk mengkoneksikan atau berhubungan dan bertukar data dengan perangkat lain di dalam internet. Nah, ini ya. Jadi, objek perangkat fisik yang mengkoneksi, yang terhubung dan bertukar data di dalam jaringan internet. Nah, tetapi Internet of Things ini sebenarnya juga tidak terbatasi oleh perangkat fisik saja, tetapi juga bisa perangkat lunak. Misalnya seperti eh, buah aplikasi di internet itu juga bisa merupakan sebuah teknologi Internet of Things seperti itu. Nah, kita coba lihat contohnya seperti ini ya. Kita buka yang namanya Google Map. Nah, ini kita buka yang namanya Google Map. Ini juga sebagai contoh Internet of Things ya. Bagaimana cara bekerjanya? Coba kita klik ini ya. Kita search saja SMKN 8 Semarang. Nah, kita coba klik direction. Ini kita coba dari rumah saya ke SMK Negeri 8 Semarang. Nah, di sini kita bisa lihat ini jam 8.24 ya, jam 8.24 hampir setengah 9 pada tanggal 4 hari Rabu bulan 11 November 2020. Ini jam sekian aja trafiknya atau kondisi jalannya seperti ini. Nah, kondisi jalannya seperti ini. Bagaimana kalau kita balik? Nah, kalau kita balik kondisi jalannya seperti ini. Ya, dengan beberapa titik merah ya. Sini ada titik merah ada di Jalan Pahlawan Veteran, terus ini ada titik merah lagi di Jalan Singamangaraja ya, di pertigaan ya, di pertigaan. Nah, eh ini, nah di sini ini bagaimana cara Google Map bekerja? Google Map bekerja itu menggunakan beberapa eh, informasi yang dikirimkan oleh user dari smartphone-nya. Seperti itu. Jadi user kita, saya ya, saya lagi berjalan nih, lagi naik motor atau naik mobil dari rumah ke SMK Negeri 8 Semarang. Nah, itu eh, dengan GPS saya aktif. Nah, Google itu mengambil data, kita menyetorkan data itu dari sensor dan dari GPS. Kita kirimkan ke Google. Nah, sensor apa yang digunakan? Sensor yang digunakan di sini adalah sensor accelerometer. Sensor accelerometer itu untuk kecepatan. Nah, yang biasa kita juga yang punya misalnya wristband atau smartwatch, itu kalau kita gunakan buat lari-lari ya, itu kan ada kecepatannya berapa, tracknya, jalannya seberapa jauh. Nah, ini juga sama. Jadi, di sini mobil atau motor akan mengirimkan informasi dari sensor accelerometer
seberapa cepat dia berjalan. Nah, misalnya di sini eh, dari awal ini yang biru-biru ya, dari biru ini rata-rata adalah lancar. Misalnya lancar itu 60 km per jam. Nah, 60 km per jam ini, di sini, 60 km per jam ini, dia akan melambat sekitar misalnya 20 km per jam di area kuning. Nah, di sini kan ada nggak cuman kita nih, ada banyak orang. Misalnya ada 10 orang, ada 10 mobil atau motor. Nah, di sini juga mengalami perlambatan sebesar 20 km per jam. Dari awalnya 60 km per jam ke 20 km per jam. Nah, di sini Google mencatat, oh, berarti di situ ada perlambatan sekitar 20 km per jam di area sekitar sini. Misalnya 100 meter ya di sini. 100 meter itu mengalami perlambatan. Dan saat sudah 100 meter itu, mereka mengalami percepatan lagi sebesar 60 km per jam. Seperti itu. Sebesar 60 km per jam. Nah, ini areanya juga akan, jalan rayanya akan menjadi berwarna biru lagi. Berarti di situ menandakan bahwa jalan itu sudah lancar. Seperti itu. Nah, ini menggunakan sensor accelerometer dan menggunakan GPS. GPS ini untuk mengetahui lokasi dari kita, lokasi motor atau mobil itu berada di mana. Oh, dia berada di jalan seperti ini, jalan ini. Nah, itu kan juga Google juga sudah menginputkan melalui Google Street View. Nah, itu kan menangkap latitude dan longitude-nya dari jalan tersebut. Nah, itu digunakan sebagai sebuah acuan dari smartphone kita. Seperti itu. Nah, uniknya lagi, yang di sini, uniknya lagi, Google juga tidak cuman menggunakan secara aktual atau pada saat itu juga. Nah, di sini ada yang namanya Live Now. Kita mau pergi sekarang. Nah, unik kan? Kita mau pergi sekarang. Nah, ini kita mau pergi sekarang. Kalau misalnya Google ini juga berusaha untuk menjadi untuk memprediksi kondisi jalan. Nah, berarti di sini Google juga menggunakan yang namanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk menampung informasi dan mengolah informasi yang dikirimkan oleh smartphone atau user. Seperti itu. Kita coba saja. Ini kita klik depart at. Kita berangkat jam. Nah, kita berangkat pada waktu berapa? Nah, ini misalnya. Ini pada saat jam 8.30 ya. Di sini 8.30, jamnya 8.30, di sini juga 8.30. Hari Rabu 4 November 2020. Nah, ini kita coba klik, kita ganti ya, jam 8.30 ini kita ganti menjadi nanti saya pulang kerja itu biasanya jam setengah 4 atau jam 4 sore. Kita ganti jamnya, jam 4 sore. Nah, jam 4 sore hari Rabu 4 November 2020. Nah, di sini akan berbeda dengan jam 8.30 tadi. Jam 4 sore ini, ada beberapa titik-titik kemacetan ya. Di sini ada warna kuning, panjang sekali di sini. Ini dari rumah ke kita balik dulu. Nah, sini. Ini dari sekolah ke rumah saya. Dari ke rumah. Nah, ini ada titik-titik kuning nih. Sini juga ada titik merah. Nah, ini kan berarti Google memprediksi apa yang biasanya terjadi, kondisi jalan yang terjadi di beberapa waktu kemarin. Misalnya hari Rabu kemarin, hari Rabu minggu lalu. Hari Rabu minggu lalu itu kira-kira hampir mirip-mirip lah kondisi jalannya. Hari Rabu minggu kemarinnya lagi juga seperti ini. Nah, Google mengolahnya dengan hari-hari kemarin. Hari Selasa itu seperti apa, hari Senin itu seperti apa, hari Minggu seperti apa, dan dia diolah data-data informasi dari pengguna melalui accelerometer dan GPS tersebut. Nah,
terus diolah dan dia memprediksi menggunakan kecerdasan buatan untuk eh, menginformasikan kepada user. Kalau misalnya, nah ini kan juga ada nih, Google kan juga membuat jalur alternatif di sini. Ini melalui ini ya, biru ini kita bisa klik di sana ini. Nah, ini biru. Ini kurang lebih lewat jalan tol mungkin. Ini lewat jalan tol ya. Nah, seperti itu. Agar user mungkin untuk menghindari titik-titik merah tadi bisa melalui eh, jalan tol. Seperti itu. Nah, itu fungsinya dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ya, ini Internet of Things yang memang sudah kompleks sekali dan sudah memang sangat maju, seperti itu ya. Nah, kita coba lihat lagi. Ini sistem prediksi ya, jadi Google juga nggak cuman secara faktual atau aktual pada saat itu, tapi kita juga bisa mau berangkat jam berapa. Nah, misalnya kita mau berangkat jam berapa, kira-kira di sini macet, lah kita eh, jangan lewat jalan itu, tapi lewat jalan yang lain. Nah, seperti itu. Terus di sini kita coba klik yang namanya Your Timeline. Your Timeline ini adalah eh, kita pernah pergi kemana aja. Nah, ini kita pernah pergi kemana saja. Nah, di sini ada beberapa tempat yang pernah saya singgahi di sini. Ini juga dipengaruhi oleh data informasi dari GPS. Seperti itu. Nah, ini data seperti ini bisa digunakan. Misalnya, di sini most visited place. Di sini ada most visited place. Di sini kan ada beberapa lokasi atau tempat yang pernah saya kunjungi. Nah, misalnya digunakan seperti ini. Saya sebagai sebuah restoran mie ayam misalnya. Taruh kata mie ayam. Nah, mie ayam itu saya akan mengiklankan eh, tempat mie ayam saya itu mau buka. Nah, saya mau data yang akurat. Nah, diambil dari Google. Google itu kurang lebih ada beberapa orang yang memang sering mengunjungi tempat mie ayam. Berarti kan dia suka makan mie ayam. Nah, suka makan mie ayam. Nah, akhirnya eh, akhirnya Google itu memberikan informasinya atau bekerja sama dengan restoran mie ayam. Saya punya data akurat nih orang-orang yang suka makan mie ayam. Nah, ketimbang saya ke provider seluler misalnya, ke provider seluler, saya secara random memberikan iklan saya ke pengguna. Nah, itu kan secara random. Nah, Google memiliki informasi yang akurat bahwa orang-orang ini sering makan mie ayam di tempat ini. Berarti mereka rata-rata sering suka makan mie ayam, hobi makan mie ayam. Seperti itu. Nah, ini juga bisa digunakan dan hati-hati. Nanti kita coba bahas di pertemuan di video-video selanjutnya. Nah, ini juga hati-hati. Mungkin kemarin juga pernah ada permasalahan bahwa informasi seperti ini itu bisa digunakan oleh tindak kejahatan, penculikan ataupun perampokan. Oh, tahu nih orang-orang ini pergi kemana, jam berapa, oh rumahnya kosong dan lain-lain, oh sendirian. Nah, itu bisa digunakan untuk tindak kejahatan, perampokan dan penculikan. Seperti itu dulu. Kira-kira biar bisa menjadi insight atau pencerahan, kita brainstorming lah, sharing. Kita lanjutkan di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.